Yang kami hormati pimpinan DPRD besar dan seluruh anggota DPR yang saya muliakan. Yang dihormati Pak Wakil Bupati dan semua Bapak Bunda yang hadir, Dandim, Adilan, Ajari, Polres, juga dari MPU yang berhadir. Saya menyampaikan di pimpinan bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh anggota Pansus DPRD besar ini mempunyai makna yang sangat besar. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Wakil Bupati, nanti akan menindaklanjuti, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maulana. Sebenarnya kami kecewa ini karena kenapa Pak pimpinan? Banyak yang sudah kita rekomendasikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, itu kami melihat itu belum dilaksanakan secara umum, itu enggak terlaksana. Salah satunya di saat semua fraksi merekomendasikan penanganan pengerusakan Kurung Aceh, Galian C yang merajalela, juga semua fraksi mempertanyakan pengerusakan hutan dengan galian tambang emas yang ilegal di hutan Janto dan sekitarnya. Persoalan-persoalan ini yang dibicarakan oleh semua fraksi, jawaban pemerintah cuma kami sependapat dengan usulan-usulan fraksi dan kami akan membentuk tim terpadu. Itu jawaban dari pemerintah. Maka hari ini saya tagih janji itu. Sejauh mana sudah tim terpadu itu dibentuk? Yang kedua, apa kendala yang dihadapi oleh tim terpadu itu, sehingga apa yang direkomendasikan oleh fraksi-fraksi di DPRD besar ini belum berjalan secara maksimal? Itu yang pertama. Bagaimana kinerja tim terpadu, sejauh mana sudah dibentuk tim terpadu itu, dan sejauh mana kinerjanya? Itu pertama. Yang kedua, fraksi-fraksi di DPRD besar juga menyoroti apa yang disampaikan ataupun diinginkan oleh saudara Bupati Aceh Besar tentang reformasi birokrasi. Tapi kenyataannya hari ini masih banyak OPD itu masih dijabat oleh PLT. Di mana reformasi birokrasinya? Yang menangani kesehatan masih PLT, yang menangani pendidikan juga masih PLT. Padahal itu dinas-dinas besar, dinas strategis, pelayanan dasar masyarakat Aceh besar, tapi itu masih PLT. Di mana reformasi birokrasinya? Maka untuk itu saya cuma mengingatkan kembali apa yang sudah dihasilkan oleh perintah Pansus tentang rekomendasi ini jangan hanya formalitas semata, jangan hanya cuma sekedar angin lalu, tapi itu betul-betul ditindaklanjuti untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Aceh Besar dan rakyat Aceh Besar lebih sejahtera. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis. DPRK atas KPI merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas yang dituju langsung kepada kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Bahwa kami memandang kehadiran kepala daerah dalam forum penyampaian rekomendasi DPRK ini bukan sekedar formalitas sebenarnya, pimpinan, tapi ini penghormatan kepada DPRK sebagai fungsi pengawasan. Payung utamanya itu jelas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa DPRK merupakan mitra sejajar dengan Bupati. Dan ini patutlah hari ini bahwasanya publik menanyakan bahwasanya bagaimana keseriusan hari ini pemerintah dengan kehadiran saudara Bupati atas forum resmi ini. Tentu kita bisa menerima di forum-forum lain, tapi tidak dengan forum ini hari ini. Kita menanyakan konsistensi Bupati,
banyak hal yang harus kita tanyakan, termasuk desain kebijakan anggaran yang hari ini tidak substantif. Namun dengan adanya seperti ini, saya rasa hari ini pemerintah tidak serius dalam menjalankan pemerintahan yang semestinya. Saya rasa begitu, ya. Karena LKPD ini adalah instrumen evaluasi kinerja. Seorang bupati merupakan penyelenggara kepala pemerintahan yang harus hadir seharusnya. Cukup sekali, pimpinan. Oke, Saudara Maulana. Tidak samping atau punya Pak Wiki ada. Mungkin Ketua, saya juga sependapat dengan rekan-rekan orang ketiga yang merasa kurang dihargai oleh Bupati karena kehadirannya pada sidang istimewa kita pada siang yang berbahagia ini. Yang namun saya tidak menyampaikan masalah RKPD, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah masalah kesehatan. Di mana semenjak 8 bulan terakhir ini masih belum berfungsinya Puskesmas Masjid Raya. Jadi pasca diresmikan di awal 2025. Ini adalah kegiatan yang dianggarkan dari APBD kita hampir 4 miliar, tetapi 8 bulan terakhir ini tidak bisa difungsikan. Itu kenapa? Karena pada saat membangun itu IMB-nya belum ada. Sementara AMDAL-nya juga belum ada. IPAL-nya, saluran pembuang limbahnya juga belum ada. Sehingga yang terjadi apa? Pasca peresmian 8 bulan terakhir pihak BPJS menolak bekerja sama dengan Puskesmas Masjid Raya. Hal yang sama ini sudah pernah saya sampaikan dalam rapat dengan Badan Anggaran di ruang konsultasi. Itu saya sampaikan 3 bulan yang lalu sebelum bulan puasa. Tetapi sampai sekarang Puskesmas yang baru itu belum difungsikan. Ini saya berharap Bapak Bupati tidak datang, tapi Bapak Wakil Bupati yang datang dalam belanja modal yang sifatnya fisik. Kalau memang perizinannya belum ada, kalau memang AMDAL-nya belum ada, ini sebaiknya jangan dilakukan dulu. Karena kenapa? 4 miliar itu buat kita PBK sebesar ini besar. Seharusnya jangan dipaksakan kalau memang itu tidak bisa difungsikan seperti Puskesmas Masjid Raya sekarang. Jadi yang terjadi pihak BPJS menolak, tidak bisa bekerja sama dengan Puskesmas yang baru, akhirnya yang dipakai adalah Puskesmas yang lama. Kondisi Puskesmas yang lama ini sungguh sangat memperhatikan Pak Wakil Bupati. Karena kenapa? Puskesmas yang lama adalah Puskesmas yang dibuat oleh sebuah NGO pada saat pasca tsunami di 2025. Hingga kondisinya ini sangat memprihatinkan. Dan oleh kita pemerintah Aceh Besar bersikap di 2023 menganggarkan sebuah Puskesmas yang baru. Jadi dengan biaya hampir 4 miliar, lengkap dengan fasilitas baik itu gedung, lab, kemudian tempat tinggal dokter dan lain sebagainya. Tetapi karena perizinan dan lainnya itu tidak mendukung, sehingga pihak BPJS itu menolak kerjasama. Jadi ini juga kita semua menurut saya juga salah, Ketua. Ini adalah kesalahan besar dari pemerintah. Jadi pembelajaran yang berharga bagi kita untuk kegiatan belanja modal ke depan yang sifatnya fisik, harus kita urus dulu perizinannya. Jadi saya tidak hanya menyalahkan pemerintah, barangkali kita ini juga salah selaku DPR, Ketua. Karena kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Dek Maulana tadi, kita punya tugas fungsi kita salah satunya sebagai pengawasan. Kenapa tidak kita awasi untuk perizinannya sebelum kegiatan tersebut dibangun? Ya, Singkat, oke. ya. Sebentar. Ya,
Kemudian kalau memang harus saya persingkat, kepada Bapak Wakil Bupati, saya berharap ini untuk segera memanggil seluruh stakeholder ataupun OPD terkait mempertanyakan masalah perizinan ini apakah sudah ada atau belum. Kalau memang jawabannya sudah ada, agar dari Puskesmas yang dulu, yang lama itu segera untuk ditempati pada Puskesmas yang baru. Demikian Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau begitu, terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, dengan telah ditetapkan rekomendasi DPRK Aceh Besar atas LKPD Bupati Aceh Besar tahun anggaran 2025, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 5 dan ayat 6 Permendagri nomor 19 tahun 2024, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dengan tebusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Rapat paripurna ketiga DPRK Aceh Besar masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRK Aceh Besar atas LKPJ Bupati Aceh Besar tahun anggaran 2025 sedang dilaksanakan penandatanganan antara Ketua DPRK dengan Wakil Bupati Aceh Besar. Silakan dengan penyerahan rekomendasi. Kabar ya?